Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas
sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Halo. Aduh, anak-anak TNG luar biasa. Sebelumnya saya Albertus Saputra pengen mengucapkan Happy New Year buat kalian semua. Dan apakah kalian siap untuk menyongsong di tahun 2021 ini? Kita sudah mulai masuki tahun 2021. So, hari ini saya berikan tema adalah Are you ready? Wow. Apakah engkau sudah siap? Ya. Jadi sebelum saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya bersyukur ya kita bertemu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami dipertemukan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Tuhan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus supaya kami semua beroleh mengerti Tuhan tentang kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu Tuhan yang akan memerdekakan kami, kebenaran-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar pada hari ini kami berjumpa dengan kebenaran-Mu. Tidak ada hati-hati yang keras, tapi kami percaya hati kami adalah hati yang sudah dilembutkan dan menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman ditabur akan bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan baca katakan amin, 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 amin. Dan halo anak TNG, hari ini tema kita adalah Are you ready? Apakah kamu siap? Ya, apakah Anda sudah siap masuk di tahun 2021 ini? Saya mulai dengan suatu statement bahwa jangan sekedar punya visi atau mimpi di tahun baru, tapi pastikan kamu kerjakan supaya tidak jadi angan-angan. Itu statement saya yang pertama, pernyataan saya yang pertama. Kenapa kok begitu? Karena biasanya ketika orang masuk di tahun baru, ya masuk ke tahun baru, mereka punya
resolusi, saya pengen lebih better, saya pengen menjadi lebih baik, saya pengen pelayanan saya maju, saya pengen studi saya lebih baik dari sebelumnya, nilai-nilai saya yang mata pelajaran yang mungkin belum tuntas, hari ini saya bisa tuntaskan. Semua kita punya pemikiran resolusi, atau yang punya pemikiran saya pengen mengurangi berat badan sekian kilo, ya. Seringkali kita menemui resolusi atau visi, punya punya mimpi, ya. Tapi masalahnya adalah kita kerjakan nggak? Atau cuman sekedar sebuah visi, sebuah gambaran, hanya sebuah impian aja yang pada akhirnya tidak dikerjakan dan cuma jadi angan-angan. Terus besok masuk di tahun 2022 dan kita punya resolusi plan, punya rencana-rencana yang lain yang wow, ini sepertinya wow, awesome, luar biasa. Tapi kenyataannya kita tidak pernah mengerjakan. Makanya saya hari kali ini kasih judul, Are you ready? Apakah benar kamu ini benar-benar sudah siap untuk masuk di tahun 2021 ini? Ya. Dan saya ingin membahas tentang visi atau apapun itu. Visi bicara soal gambaran tentang masa depan. Sebuah gambaran. Teman-teman tahu nggak, orang yang nggak punya gambaran tentang masa depan, berarti orang ini nggak ngerti, dia nggak punya tujuan, dia nggak punya purpose, ya. Dia nggak tahu nih, ini arahnya mau kemana. So jangan tunggu, ya, jangan nunggu. Dan seberapa layak visi dan mimpimu ini mau kamu bayar dan mau kamu perjuangkan. Kalau memang resolusi ini, visimu ini, mimpimu ini, saya pengen nilai saya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya pengen ada mapel-mapel yang tuntaskan. Itu ditunjukkan dari seberapa memang kalau ini layak untuk memperjuangkan. Saya percaya kamu akan belajar sungguh-sungguh. Dan kalau kamu berdoa bahwa Tuhan, aku pengen tahu ini keluargaku dipulihkan Tuhan. Itu dimulai dari kalau ini memang layak untuk diperjuangkan, ini layak untuk kamu bayar harganya. Saya percaya kamu akan punya spend waktu banyak, ya. Kamu akan spend waktu, kamu akan menyediakan waktumu buat keluargamu. Kalau keluargamu itu penting, kamu akan kerjakan itu. Sama juga dengan pelayanan. Kalau pelayanan itu penting bagimu, menjadi sebuah prioritas bagimu, saya percaya kamu akan perjuangkan itu. Walaupun gak mudah, kadang terjadi gesekan, kadang terjadi benturan, ya kan? Tapi kamu akan perjuangkan itu karena emang ini bagimu ini layak untuk saya perjuangkan. Layak gak? Sesuatu yang pengen kamu raih di tahun ini sebenarnya layak gak sih? Ya, makanya saya tanya, siap gak kamu? Atau semua cuma sekedar angan-angan belaka? Dan ini quote dari saya, tidak ada orang yang luar biasa lahir dari zona nyaman. Ya, nggak ada orang yang luar biasa itu lahir dari zona nyaman tuh nggak ada, teman-teman. Ya, orang luar biasa itu lahir selalu keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyamannya. Kalau mungkin kamu adalah seorang yang suka nunda-nunda waktu, ya, kamu belajar untuk bagaimana kamu tidak belajar untuk nunda. Dan percayalah, itu is not easy, itu nggak mudah. Kenapa? Kamu harus keluar dari namanya zona nyamanmu. Mungkin selama ini kamu adalah tipe orang malas. Dan sekarang kamu ingin belajar untuk jadi orang yang rajin dan tekun. Dan saya percaya ini juga tidak mudah. Kenapa? Kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Selama ini kamu santai. Udahlah santuy aja lah. Ngapain sih rajin-rajin? Ngapain sih tekun-tekun? Ngapain sih harus di-upgrade? Ngapain sih harus di-update? Untuk bisa keluar dari zona nyaman, kamu harus kamu punya keberanian, ya. Kamu harus berani dan mau kamu bayar harganya pastinya. Karena sekali lagi, gak ada orang luar biasa lahir dari zona nyaman, gak ada sama sekali. Dan orang yang tidak punya visi, artinya tidak bisa melihat gambaran masa depan hidupnya. Jadi teman-teman, kalau apalagi kamu yang sudah punya gebetan dan yang lain, biasanya suatu kali ada teman berkata sama saya gini, anak muda lah, walaupun saya masih muda juga, ya kan. Nah, suatu kali ada muda berkata begini, kok aku lagi pacaran sama si A misalnya. Saya akan berkata sama dia gini, visimu kira-kira mau menikah tuh di usia berapa? Saya akan tanya, kamu pengen menikah di usia berapa? Wah, kalau itu masih jauh kok, ya kan? Itu masih jauh banget. Dan saya ngomong sama dia, kalau kamu gak punya
gambaran yang jelas kamu akan menikah di usia berapa, itu akan membuat kamu tidak punya gambaran tentang masa depanmu akan bagaimana. Artinya bahwa yang kamu kerjakan ini dengan dia cuma having fun. Kamu sadar gak kamu lagi main air? Kamu sadar gak lagi main api? Ya, yang namanya main api mungkin gak kebakar. Saya ingat waktu kecil tuh sering api ditaruh di lilin terus jarinya dimainin gitu ya. Gak apa-apa. Gak kebakar. Gak apa-apa, gak kebakar. Ya coba aja main terus lama-lama. Saya percaya lama-lama juga pasti kena luka bakar. Kenapa? Lagi main sama api. Juga sama dengan ketika kita bermain air. Nggak kena kok. Nggak basah kok. Iya, sekarang nggak basah. Tapi suatu kali kelak kamu akan basah. Jadi saya bilang jangan main-main. Di studimu juga sama. Jangan pernah main-main. Kamu harus punya gambaran tentang masa depan. Banyak orang, banyak anak muda mikirnya gini. Ngapain mikir kuliah sekarang? Ya udahlah sekolah dulu. Harusnya kamu berpikir dari sekarang. Jangan nunggu besok. Ya kan? Sekarang kamu harus mikir, mumpung masih sekolah. Besok saya ingin masuk di fakultas ini, jurusan ini, di universitas yang ini. Ya, jangan sampai kamu setelah lulus dari SMA, terus kamu bingung, saya masuk jurusan apa, saya harus kuliah di mana, dan kamu nggak tahu. Ya, kamu nggak punya gambaran tentang masa depanmu. Orang berpikir udahlah santai dulu, jangan santai, tapi siapin. Amin. Nah nih, kenapa banyak anak muda hidupnya kehilangan arah? Saya melihat anak muda banyak yang hidupnya kehilangan arah dan berakhir dengan hidup semau gue. Padahal kalau di gereja, hidupku adalah milikmu Tuhan. Kita sering nyanyi, hidupku inilah milikmu. Wow, ya sih hidup kita miliknya Tuhan. Tapi ketika di gereja ngomongnya begitu, ketika di luar nggak gitu. Ya. Ketika di luar ngomongnya ini hidup adalah milikku, bukan miliknya, bukan milik Tuhan, tapi milikku. Dan berakhir dengan hidup semau gue. Di Amsal pasal 29-18, saya pakai King James Version, dikatakan, where there is no vision, the people perish. Ya, ketika tidak ada visi, maka rakyat atau orang menjadi kacau. Ya, perish itu kacau atau liar. Artinya kenapa banyak anak muda kehilangan arah, hidup semau gue, karena gak punya gambaran tentang masa depan. Makanya itu kalau kalian masih waktu kecil, kalian ingat gak? Sering tanyain kan, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Ya gak sih? Walaupun kalian jawab dengan, saya juga pernah jawab, jadi apa? Presiden. Walaupun nanti berubah lagi, jadi apa? Dokter, jadi apa? Minimal kita punya gambaran tentang diri kita di masa depan. Masih kecil harus ditanamkan seperti itu. Ya kan? Enggak salah kah pindah-pindah? Ya masih kecil, is okay. Tapi minimal dia punya gambaran tentang sebuah masa depan. Daripada ditanyain cita-citamu apa? Enggak tahu. Lah terus mau bagaimana? Artinya ini orang enggak punya gambaran tentang masa depan. Jadi make sure bahwa kalian punya gambaran tentang masa depan. Ya. Kalau Anda punya gambaran tentang masa depan, harus ngapain? Disiapin. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengerti visinya? Visi Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama pastinya supaya kita mengerti rencana Tuhan buat hidup kita. Bisa mengerti gambaran hidup kita di mata Tuhan bagaimana. Ya pastinya bangun hubungan sama Tuhan. Gak mungkin kamu gak bangun hubungan sama Tuhan karena nyiptain kita Tuhan. Tentunya ketika Mazmur 139 berkata bahwa ketika kita ini dikatakan dalam kitab-kitabmu semuanya tertulis. Artinya bahwa kita ini sebelum diciptakan sudah ada planning, sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Dan yang ngerti rencana Tuhan buat hidup kita adalah Tuhan sendiri. So, kalau kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, gimana caranya ngerti? Rencana Tuhan hidup saya apa sih? Gambaran hidup saya di masa depan seperti apa sih? Yang ngerti cuma Tuhan. Yang kedua, supaya menolong bagaimana? Selain membangun hubungan sama Tuhan. Mungkin dari jasmani mungkin kita bisa belajar mengerti bakat dulu. Potensi kita, talenta apa. Sering kali anak muda kalau saya tanya, kelebihanmu apa? Dia gak bisa jawab loh. Ya, kelebihannya dia gak bisa jawab. Kelebihannya dia selalu berkata bahwa dia lebih mudah untuk mengutarakan kejelekannya, mengutarakan kekurangannya, kelemahannya dibandingkan kelebihannya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman. Ya,
Ketika saya sebelum datang sampai tempat ini, saya lagi merenung. Ternyata untuk mencari kekurangan itu nggak usah diajarin, ya. Apalagi nyari kekurangan orang, ya itu nggak usah diajarin. Kita tuh otomatis bisa, ya kan. Tapi ada satu hal yang kita harus belajar. Apa itu? Belajar untuk mengenali entah kelebihan diri kita sendiri atau kelebihannya orang lain. Kita harus belajar di situ, ya. Sama. Ngerti nggak bakatmu, ngerti nggak potensimu, ngerti nggak talentamu yang Tuhan sudah beri. Makanya jangan banyak ngurusin gebetan, ya kan? Jangan banyak kalau kamu main games itu games mobile gitu ya. Apakah boleh main? Oh silakan main. Ya saya juga punya keponakan, dia ranking 8 se-Indonesia dan menghasilkan uang cukup banyak dalam sebulan, mengerikan sekali. Itu karyawan swasta yang S1 S2 menurut saya mungkin gajinya kalah sama dia. Seriously, ya ada orang bisa begitu ya, nggak apa-apa. Akhirnya jadi dia menghasilkan sesuatu. Kalau kamu main games dan ngabisin duit doang, ngabisin waktu doang, mending nggak usah main. Gitu aja sih. Ya main buat intermezzo sebentar, habis itu kamu fokuslah kepada hal yang lain yang sifatnya produktif. Nah, sekarang kita belajar tentang iman. Kenapa ketika saya berdoa di hati kok muncul kata iman? Ya, iman itu tidak bersifat pasif tapi bersifat aktif. Kok bisa? Ya. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul dari mana sih? Dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran. Ya. Ternyata iman itu timbul dari pendengaran. Tanda bahwa kita memiliki iman bisa dilihat dari persiapan yang kita lakukan. By the way soal iman tadi, apa sih yang kita dengar? Dikatakan dengar dari firman Kristus. Kamu kalau gak pernah baca firman, gak pernah baca Alkitab, gimana bisa dengar suara Tuhan? Banyak orang berkata bahwa anak muda ngomong, aku pengen dengar suara Tuhan seperti apa? Ya yang jelas-jelas di depan mata kita aja, itu gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Apalagi pengen dengar suara Tuhan yang beneran. Ya. Oh yang kelihatan jelas aja gak pernah dibaca. Apalagi pengen dengar suara Tuhan yang benar-benar real suara Tuhan. Mari belajar setia dalam perkara yang kecil, maka kau akan dipercaya dengan perkara yang lebih besar lagi. Jadi jangan ngomong Tuhan tidak pernah berbicara sama kamu kalau kamu sendiri belum baca firman-Nya. Dan tanda bahwa kita memiliki iman bisa dilihat dari persiapan yang kita lakukan. Dari tadi saya ngomong siap. Ya. Kalau Anda percaya, kalau kamu percaya bahwa saya akan jadi juara kelas misalnya. Saya percaya one day saya akan jadi orang besar, ditunjukin dong lewat persiapanmu. Saya percaya keluarga saya akan dipulihkan, ditunjukin dong lewat perbuatanmu. Iya gak sih? Lihat dari perkataanmu, lihat dari perbuatanmu, terus persiapan apa yang kamu kerjakan dan lakukan ketika di rumah. Apakah kamu menolong orang tuamu, meringankan pekerjaan orang tuamu, atau kamu malah menyusahkan orang tuamu misalnya. Ya. Jadi persiapan itu penting. Apa yang kamu lakukan itu penting. Dalam Markus pasal 5 ayat 25-29 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di kitab Markus 5 ayat 25-29 menarik. Ada kata kuncinya di sana, dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Teman-teman, tahukah bahwa apa yang kamu dengarkan mempengaruhi responmu? Ya. Percaya nggak sih kita nih hari-hari ini banyak mendengar info-info yang mungkin sifatnya negatif, mendengar begitu banyak kematian, mendengar apalagi yang buruk-buruk misalnya. Tahukah bahwa dari yang kita dengar itu bisa mempengaruhi respon? Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Makanya banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Dan responmu akan mengubah kondisimu. Kamu dari damai, dari tenang, bisa jadi ketakutan, bisa nggak? Bisa.
dari apa yang kamu dengarkan itu bisa mempengaruhi. Mungkin juga kamu sedang dalam kondisi yang panik, dalam situasi yang gak enak, dalam situasi yang gak nyaman. Tapi percaya gak teman-teman, ketika kamu memutuskan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bisa membuat dari yang tadinya mungkin kamu dengan kondisi seperti itu, kamu bisa merasakan ada ketenangan, kamu bisa merasakan kelegaan, kamu bisa merasakan kedamaian. Dari apa yang kamu dengar, responmu akan mengubah kondisimu dan menentukan masa depanmu. Respon itu menentukan, gak cuma sekedar kondisi, tapi juga menentukan masa depan. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Kalau selama ini kamu pernah mendengar bahwa dasar kamu anak gak berguna, memang kamu gak bisa apa-apa, responmu menentukan. Ya. Kalau kamu mempercayai kata-kata itu, dasar kamu bodoh. Kalau kamu percaya itu, sesungguhnya itu akan menentukan masa depanmu seperti apa. Kau akan berkata, memang saya gak bisa apa-apa. Memang saya gak becus untuk ngapa-ngapain. Saya gak bisa seperti koko saya. Saya gak bisa seperti tetangga saya. Kau kan begitu cara mikirnya. Kemudian Markus pasal 2 ayat 1-5. Kalau tadi iman timbul dari pendengaran, hati-hati dengan pendengaranmu. Berikut yang harus hati-hati adalah Markus pasal 2 ayat 1-5 dikatakan tentang orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Wow, ini ramai banget nih. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, karena terlalu penuh. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Apakah iman bisa dilihat? Iman tuh bisa dilihat teman-teman. Kalau kamu berkata, iman itu gak bisa dilihat. Salah, iman itu bisa dilihat. Iman bisa dilihat dari segala hal yang kamu persiapkan dan kamu kerjakan. Baik dalam keluarga, studi, pelayanan, pekerjaan dan lainnya. Kalau saya ini gak punya iman bahwa kalau saya misalnya gini, ini peran saya bakal di sini biasa-biasa. Kalau saya punya kepercayaan dan punya iman, ketika saya memberitakan firman di TNG akan berdampak luas. Maka kalau saya punya iman seperti itu, maka saya harus mempersiapkan dengan baik. Saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, untuk anak-anak TNG saya harus berbicara apa, menyampaikan pesan yang seperti apa. Iman bisa dilihat nggak? Bisa. Ya. Entah berapa banyak yang nonton, ya nggak urusan. Bagi saya, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak melakukan untuk 1-2 orang, mau 1.000 orang kayak mau 100 orang kayak mau 1 orang pun, saya akan melakukan dengan cara yang sama. Enggak terus berarti, ini kanan lebih sedikit, saya akan ogah-ogahan, ini saya sederhana saja. Enggak. Bagi saya persiapan untuk 1.000 orang, 2.000 orang dengan 1-2 orang itu sama. Kalau kalian punya sikap seperti ini dan kalian bawa, saya percaya segala hal yang kamu kerjakan impact-nya akan tambah dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekali lagi, iman bisa dilihat. Dan pesan saya yang terakhir, ya. Jadi tadi saya ngomong jangan tunggu selesai SMA baru pikir masuk jurusan apa, kuliah di mana, tapi berpikirlah dari sekarang. Terus juga mungkin kalian yang belum terlibat di dalam pelayanan, saya dorong, jangan tunggu hidupmu sempurna dulu baru mau pelayanan. Tapi mulailah melangkah dari sekarang. Ya. Karena kalau kamu nunggu hidupmu sempurna, mohon maaf saya harus ngomong nih, kamu tidak akan pernah bisa sempurna. Karena cuma Yesus Kristus Tuhan kita yang sempurna. Amin. Kita hanya diperbarui day by day, hari demi hari. Itu pun kalau kita membangun hubungan sama Tuhan, kita akan diperbarui terus day by day dengan Tuhan. Makin disempurnakan, tapi belum sempurna. Makin disempurnakan. Sampai Tuhan memanggil kita pulang, baru itu sudah sempurna. Jadi jangan tunggu sempurna dulu. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Mari bertobat. Ya, kembali kepada Tuhan dan berbalik kepadanya, dan mari mulai melangkah dari sekarang. Saya berdoa apa yang saya sampaikan menolong teman-teman semua dan bisa jadi berkat buat teman-teman di tahun baru ini 2021. Happy New Year 2021 ya, kita sembahyang sama-sama.
Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hamba bersyukur, hamba sudah menyampaikan message, sudah menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, apa yang hamba pesankan, apa yang hamba beritakan boleh menolong teman-teman TNG Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada beberapa di antara mereka yang sedang bergumul di tahun ini, menghadapi masa-masa yang gak mudah. Tuhan, aku berdoa, Tuhan memberikan kekuatan buat teman-teman di sini, supaya mereka bisa kuat dan menghadapi segala apapun yang ada, rintangan, hambatan, atau apapun itu juga. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memasuki tahun baru ini dengan kuat. Dan aku percaya Tuhan akan melakukan sebuah perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bisa katakan amin. God bless you teman-teman. Keep on fire. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, ooh, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, ooh, come on, then sing with me. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you.
Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati kan dengan ibadah Teens hari ini. Ibadahnya keren banget dan jangan lupa untuk share, like, komen, testimoni kalian, komentar kalian tentang bagaimana kalian menikmati ibadah hari ini yang luar biasa. And subscribe. Oke, see you next week. Dan sebelumnya kita akan doa berkat bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini ibadah yang luar biasa, ibadah yang sungguh-sungguh istimewa buat setiap hidup kami. Kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat yang datangnya dari Bapa Yahweh, Putranya Tunggal dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, jalan kami semakin naik dan bukan turun. Hidup kami menjadi hidup yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Yesus HaMashiach, bless you.